Di balik semua kisah yang pernah diceritakan umat manusia, hanya ada satu pertanyaan yang tak pernah berhenti bergema, yaitu, siapakah Tuhan? Ia tak bisa kita lihat. Ia tak bisa kita ukur. Namun sepanjang sejarah, dari gua-gua purba hingga menara-menara pencakar langit, namanya dipanggil. Kadang dengan harap, kadang dengan takut, kadang dengan cinta yang tak bisa dijelaskan. Aku Revina, dan malam ini aku mengajakmu berjalan dalam waktu. Kita tidak hanya akan mempelajari agama, tetapi memahami mengapa manusia tak pernah berhenti mencari Tuhan. Sebelum manusia menulis kitab suci, mereka menulis di dinding batu. Di zaman prasejarah, saat dunia belum dibagi oleh agama, manusia sudah mulai memuja sesuatu yang lebih besar dari mereka. Mungkin langit, bumi, ataupun keheningan. Di lembah sungai Tigris dan Efrat, di jantung Mesopotamia, manusia pertama bercocok tanam. Mereka membangun kota, dan mereka mulai menyembah. Tuhan pertama dalam sejarah manusia bukan pria berjanggut di langit, tapi seorang ibu, perempuan gemuk dengan payudara besar dan rahim melimpah, simbol kesuburan, kelahiran, dan siklus hidup. Mereka menyebutnya dengan banyak nama, tapi maknanya satu, Sang Ibu Semesta. Tuhan bukan dimulai dari langit, tapi dari tanah, dari darah, dari rahim. Disinilah, menurut Karen Armstrong, titik tolak spiritualitas manusia lahir. Sebelum Tuhan menjadi satu, Ia adalah banyak, dan Ia adalah perempuan. Di dunia politeis awal, Tuhan tidak tinggal di surga. Ia adalah badai, lautan, matahari. Dewa-dewa muncul dari gunung dan sungai. Mereka menikah, bertarung, menciptakan dunia, seperti manusia. Bangsa Sumeria menyembah Enlil, dewa angin. Bangsa Kanaan menyembah Baal, dewa badai. Bangsa Mesir menciptakan dunia spiritual yang rumit, Ra, Osiris, Horus. Tiap aspek alam punya wajah ilahi. Mengapa manusia kuno menciptakan begitu banyak Tuhan? Karena mereka mencoba memahami dunia yang terlalu besar, terlalu mengancam, terlalu indah. Dalam kepercayaan ini, Tuhan tidak memisahkan diri dari manusia. Ia adalah bagian dari mereka. Tuhan lahir dari rasa takut akan kematian, bencana, dan misteri. Namun juga dari rasa cinta akan kelahiran, panen, dan keajaiban hidup. Dan di balik semua mitos, tersimpan satu hal, usaha manusia memahami yang tak bisa dijelaskan. Tapi semua itu akan berubah saat sebuah bangsa kecil yang terusir dan dijajah menyatakan bahwa semua dewa salah. Dan hanya ada satu Tuhan yang tak bisa digambarkan, tak bisa disamakan, dan tak bisa dimiliki. Namanya Yahweh. Dari antara semua dewa kuno, hanya satu yang bertahan hidup dan berevolusi hingga hari ini. Namanya bukan hanya dikenal, tapi disembah, ditakuti, dan dicintai oleh lebih dari separuh penduduk dunia saat ini. Ia bukan dewa matahari, bukan penguasa langit, bukan dewa air atau badai. Ia tak punya wajah, tak punya patung, tak bisa dilukis. Dialah Yahweh. Bangsa yang memunculkan ide revolusioner ini bukanlah kerajaan besar. Mereka hanyalah suku-suku kecil, tertindas, dan tercerai-berai, yaitu bangsa Ibrani. Kutipan dari buku karya Karen Armstrong. Konsep Tuhan yang benar-benar transenden dan tak dapat digambarkan muncul pertama kali dalam tradisi Yahudi, terutama setelah pengalaman pahit pembuangan ke Babilonia. Tuhan mereka bukanlah bagian dari alam. Dia melampaui alam. Dia tidak bisa kita pahami sepenuhnya, dan justru karena itu dia disembah. Ketika Musa bertanya nama Tuhan, ia tidak menjawab dengan sebutan dewa atau gelar kekuasaan, tapi
Ehyeh, Asher, Ehyeh, aku adalah aku. Bukan aku penguasa langit, bukan aku pencipta alam, tapi aku adalah keberadaan itu sendiri. Bagi bangsa Yahudi, menyebut nama Tuhan sembarangan adalah dosa. Menggambar wajahnya, mustahil. Yahweh bukan hanya tidak memiliki tubuh, Dia tidak bisa dilihat, tidak bisa didekati, dan bahkan namanya pun dianggap terlalu suci untuk diucapkan secara sembarangan. Kutipan dari buku karya Karen Armstrong. Konsep ini menantang semua bentuk spiritualitas politeistik sebelumnya. Ini adalah revolusi rohani. Tuhan bukan bagian dari dunia. Dia melampaui dunia. Namun Yahweh juga adalah Tuhan yang cemburu. Ia tidak mentoleransi penyembahan lain. Ia menuntut kesetiaan penuh. Ia menuntut hukum. Ia membawa aturan moral ke dalam hubungan antara manusia dan Tuhan. Yahweh adalah Tuhan moral yang menjadikan etika sebagai inti dari agama. Ketika bangsa Israel kalah perang dan dibuang ke Babilonia, mereka tidak menyerah pada keputusasaan. Justru saat itulah teologi mereka tumbuh paling dalam. Tuhan tidak ditinggalkan. Tuhan sedang menguji. Tragedi bukan berarti Tuhan absen, melainkan panggilan untuk refleksi moral dan spiritual. Tuhan dalam tradisi Ibrani bukan Tuhan spektakuler seperti Zeus atau Baal. Ia hadir dalam sunyi, dalam hukum, dalam tangis pengasingan. Dan mungkin itulah mengapa konsepnya bertahan hingga hari ini. Namun kisah ini belum selesai. Akan datang seorang tukang kayu dari Nazaret yang menyebut Tuhan sebagai ayah. Dan sejak saat itu, dunia akan melihat Tuhan dalam wujud manusia. Setelah berabad-abad, manusia memandang Tuhan sebagai entitas yang jauh, terlalu suci untuk disentuh, terlalu agung untuk dijangkau. Tapi suatu hari, di desa kecil yang nyaris tak dikenal, seorang pria berdiri di hadapan dunia dan berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Bagi sebagian orang, ini adalah wahyu. Bagi yang lain, ini penghujatan. Yesus bukan pendeta, bukan raja. Ia anak tukang kayu. Ia berjalan kaki kemana-mana, makan bersama orang miskin, menyentuh orang yang dianggap najis. Yesus tidak pernah secara eksplisit menyatakan diri sebagai Tuhan dalam gaya yang lazim di Barat. Ajarannya lebih berfokus pada tindakan cinta, belas kasih, dan pengampunan. Kutipan dari buku Karen Armstrong. Ia tak memberi definisi tentang Tuhan. Ia menunjukkan Tuhan lewat cinta dan pengampunan. Bagi umat Kristen awal, Kristus bukan sekadar sejarah, tetapi pengalaman hidup yang terus dirasakan dalam persekutuan, dalam doa, dan dalam kasih. Namun setelah Yesus, lahirlah banyak pertanyaan. Apakah ia benar-benar Tuhan? Apakah ia hanya utusan? Seberapa ilahi sosok ini? Jawaban-jawaban itu memecah dunia Kristen menjadi aliran-aliran. Sebagian memandang Yesus sebagai Tuhan sepenuhnya. Sebagian melihatnya sebagai manusia yang sepenuhnya diberkati. Dalam beberapa abad pertama, umat Kristen lebih tertarik pada misteri dan metafora daripada dogma. Tapi kemudian, teologi menjadi sistematis, dan Tuhan pun mulai diperdebatkan. Lambat laun, cinta yang Yesus ajarkan berubah menjadi hukum yang harus ditaati. Kasih digantikan oleh doktrin, roh digantikan oleh struktur. Tuhan mulai dibatasi oleh definisi-definisi yang dulu, bahkan tak pernah dibayangkan Yesus sendiri. Namun, hingga hari ini Yesus tetap menjadi simbol yang hidup, bukan hanya bagi umat Kristen, tapi bagi siapapun yang percaya bahwa Tuhan adalah cinta yang memilih hadir dalam penderitaan. Kristus adalah metafora yang menghidupkan kembali gagasan bahwa Tuhan bukan objek, tetapi pengalaman yang dirasakan lewat kasih dan penderitaan. Namun sejarah Tuhan tidak berakhir di salib. Beberapa abad kemudian, di Gurun Arabia,
seorang anak yatim akan mendengar suara dari langit. Dan untuk ketiga kalinya, Tuhan berbicara lagi. Sejak ribuan tahun, manusia memandang langit, mencari suara ilahi. Dan di abad ke-7 Masehi, di sebuah gua sunyi di pegunungan Arab, suara itu datang lagi, membelah keheningan. Iqra, bacalah. Muhammad, seorang anak yatim dari suku Quraisy, bukan nabi yang datang dari istana. Ia tidak menulis kitab. Ia bukan cendekiawan. Tapi justru karena kesederhanaannya, pesannya menggema jauh lebih dalam. Muhammad menerima wahyu dalam keadaan penuh keterkejutan dan ketakutan. Ia tidak langsung menyebut dirinya nabi. Ia butuh diyakinkan oleh orang-orang terdekatnya. Kitab suci yang ia bawa bukan ditulis oleh tangannya sendiri, tapi dihafal, dibacakan, diulang dengan suara dan getaran yang hidup. Bagi umat Islam, Quran bukan hanya teks, ia adalah pengalaman akustik, sebuah firman Tuhan yang hidup ketika dibacakan. Disinilah uniknya Islam. Tuhan tak lagi hanya hadir dalam hukum, atau dalam tubuh manusia, tetapi dalam kata, dalam suara. Allah, dalam pandangan Islam, adalah Tuhan yang sangat dekat, namun tak dapat digambarkan. Tidak ada perantara, tidak ada patung, tidak ada gambar, hanya hubungan langsung, dalam doa, dalam hati, dalam kesadaran. Tauhid adalah inti dari Islam. Sebuah konsep radikal tentang keesaan mutlak Tuhan yang menolak segala bentuk visualisasi. Namun Tuhan dalam Islam bukan hanya untuk pemujaan pribadi. Ia juga adalah panggilan untuk keadilan sosial. Membela yang lemah. Memberi kepada yang miskin. Menjunjung keseimbangan dalam hidup. Islam tidak memisahkan spiritualitas dari kehidupan sosial. Semua aspek kehidupan adalah bagian dari ibadah. Salah satu aspek paling dalam dari Islam awal adalah kesadarannya bahwa Tuhan juga pernah berbicara kepada umat lain. Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunannya, pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 136. Inilah kelanjutan dari sejarah Tuhan yang tidak dipersempit oleh dinding peradaban. Tuhan adalah milik semua umat manusia. Dari Yahweh yang tak bisa disebut namanya, hingga Kristus yang memeluk penderitaan, dan kini, Allah yang berbicara langsung dalam kalimat, kita melihat benang merah yang tidak terputus, bahwa Tuhan selalu bicara dengan cara yang sesuai, zaman, bahwa manusia selalu mencarinya dan Tuhan selalu datang. Namun perjalanan kita belum selesai. Apa yang terjadi ketika akal mulai mempertanyakan iman, ketika sains bangkit dan filsafat menantang dogma? Di era baru ini, Tuhan diuji oleh pemikiran manusia itu sendiri. Setelah Tuhan berbicara lewat nabi-nabi, lewat kitab-kitab suci, muncul satu pertanyaan mendalam yang menggema di benak manusia. Bisakah Tuhan dimengerti lewat akal? Inilah masa di mana suara filsafat mulai berdialog, bahkan beradu dengan suara wahyu. Di Yunani kuno, jauh sebelum agama-agama samawi mencapai puncaknya, filsuf-filsuf telah bertanya, apa itu yang tertinggi? Apa yang tak berubah di balik semua perubahan? Konsep Tuhan mulai mengalami transformasi besar. Bukan lagi sosok pribadi yang bertindak di dunia, tetapi prinsip pertama yang rasional dan tidak berubah. Kutipan Karen Armstrong. Tuhan menjadi logos, akal tertinggi, kehadiran yang tidak emosional, tapi rasional. Di dunia Islam, para cendekiawan seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali mencoba menjembatani wahyu dan akal. Di Barat,
muncul Thomas Aquinas yang mencoba membuktikan keberadaan Tuhan secara logis. Upaya ini tidak untuk menolak Tuhan, melainkan memperhalus pemahaman tentangnya. Tuhan sebagai sebab pertama, bukan hanya pribadi yang campur tangan dalam urusan harian manusia. Dalam filsafat, Tuhan menjadi ide, menjadi arsitek kosmos, menjadi sebab yang tak disebabkan. Lalu datang zaman pencerahan, masa ketika manusia mulai percaya bahwa semua hal harus dapat dijelaskan, termasuk Tuhan. Sains mulai menemukan hukum alam. Matahari tak lagi dianggap bergerak karena Tuhan, tapi karena gravitasi. Tuhan tidak lagi dilibatkan dalam sains. Ia dipindahkan ke pinggiran, menjadi Tuhan celah yang hanya hadir untuk menjelaskan hal-hal yang belum diketahui. Deisme pun lahir, gagasan bahwa Tuhan memang menciptakan dunia, tapi tak ikut campur lagi. Tuhan menjadi seperti pembuat jam. Ia merakit semesta, lalu membiarkannya berdetak sendiri. Bagi banyak orang modern, Tuhan tak lagi menjadi pengalaman spiritual, tetapi sekadar teori. Filsafat mulai mempertanyakan eksistensi Tuhan. Jika Tuhan ada, mengapa penderitaan tetap ada? Jika Tuhan baik, mengapa kejahatan bebas terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak menghancurkan Tuhan, tapi memaksa manusia mencari pemahaman yang lebih dalam. Lebih jujur, kutipan Karen Armstrong, di tengah perdebatan antara wahyu dan akal, mungkin kita lupa bahwa keduanya bukan musuh. Iman memberi makna, akal memberi struktur. Keduanya bisa saling melengkapi. Jika kita tak membenturkan, tapi menggabungkan. Kini kita sampai pada masa krusial dalam sejarah. Ketika suara-suara Tuhan mulai redup, dan manusia harus memilih, akankah ia tetap mencari atau berhenti percaya? Bab berikutnya membawa kita pada zaman paling kelam, sekaligus paling mengguncang dalam sejarah ketuhanan. Ada titik dalam sejarah ketika manusia tidak hanya meragukan Tuhan, tapi mulai bertanya, apakah Tuhan pernah benar-benar ada? Tahun 1945 menjadi penanda luka yang tak pernah sepenuhnya sembuh. 6 juta jiwa Yahudi dibantai, anak-anak, ibu-ibu, orang tua, seluruh generasi dimusnahkan. Semua itu terjadi di tanah Eropa, yang katanya telah tercerahkan. Setelah Auschwitz, teologi lama tidak bisa dipertahankan. Gambar Tuhan sebagai Bapa penyayang hancur di antara barak-barak krematorium. Bahkan para rabbi dan teolog Yahudi tak mampu menjelaskan mengapa Tuhan diam ketika umatnya dihancurkan. Tapi jauh sebelum Holocaust, ada suara lain yang telah lebih dulu meramalkan krisis ini. Friedrich Nietzsche, filsuf gila sekaligus jujur yang berteriak, Tuhan telah mati. Nietzsche bukanlah ateis biasa. Ia menolak Tuhan yang menurutnya sudah kehilangan makna dalam dunia modern. Tuhan, baginya, telah dibunuh oleh manusia sendiri karena kehilangan rasa hormat. Namun ia juga memperingatkan bahwa tanpa Tuhan, manusia bisa tersesat dalam kehampaan. Pemikiran modern mulai melihat Tuhan bukan sebagai sesuatu yang harus diyakini, tapi harus dialami. Tuhan bukan objek kepercayaan, tapi proses. Menjadi lebih manusiawi, lebih penuh kasih, lebih sadar. Tuhan bukan ide yang harus dipertahankan, tapi praksis welas asih yang harus dihidupkan. Kita tidak perlu langit terbuka atau suara gaib dari awan untuk menemukan Tuhan. Cinta, kebaikan, pengampunan, itulah wajah Tuhan yang bisa kita lihat setiap hari. Jika Tuhan adalah kasih, maka setiap tindakan kasih adalah ibadah. Sejarah Tuhan adalah sejarah manusia yang tak pernah berhenti mencari, bukan karena kita lemah, tapi karena kita sadar, ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, yang ingin kita pahami, cintai, dan hubungi. Entah kita menyebutnya Tuhan, semesta, cinta, atau kesadaran, yang pasti kita semua sedang pulang ke asal yang sama. Terima kasih telah ikut berjalan bersama kami dalam perjalanan ini. Jika kamu merasa terhubung dengan kisah ini, jangan lupa untuk berbagi, berkomentar, dan menyalakan notifikasi.